Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan bahas 5 kesalahan penggunaan retinol yang mungkin sering kalian abaikan. Buat teman-teman semua yang pemula atau yang udah pakai tapi kok nggak ada hasilnya, atau mukanya jadi justru kayak breakout atau beruntusan atau jerawatan atau semacamnya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mengabaikan beberapa hal yang aku bakalan sebutin di video kali ini. Nah, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu sedikit gambaran apa sih retinol itu. Jadi retinol itu adalah turunan dari vitamin A yang manfaatnya untuk mencegah penuaan dini, terus memperbaiki tekstur wajah, bisa juga untuk menyembuhkan jerawat, tapi lebih ke kayak mencegah penuaan dini gitu guys. Terus selanjutnya, mulai usia berapa sih retinol itu boleh dipakai? Jadi retinol itu mulai dipakai dari usia 20 tahun ke atas. Terus kalau misalkan kalian usianya tuh 20 tahun ke bawah, saran aku nggak usah pakai dulu karena ini tuh manfaatnya kan untuk mencegah penuaan ya. Terus kemudian kalau misalkan kalian pakainya tuh di usia 20 tahun ke bawah, itu resikonya tuh lebih tinggi karena lebih kayak bikin iritasi, kemerahan, atau kayak rasa terbakar karena bahan aktifnya tuh sangat tinggi. Kalaupun misalkan kalian pakai di usia 20 tahun ke bawah, saran aku harus menggunakan resep dari dokter. Aku sendiri baru mulai pakai retinol ini di usia 23 tahun. Jadi buat yang usianya 20 tahun ke bawah, lebih baik ditahan dulu, bisa menggunakan skincare lain dulu untuk memperbaiki tekstur wajah atau menyembuhkan jerawatnya. Nah, sekarang aku bakalan mulai. Sebelum mulai lagi, mungkin dari teman-teman semua kayak belum familiar ya sama retinol ini, bisa tonton videonya Kak Gita Savitri. Aku bakalan taruh sini. Dia di sana juga udah menjelaskan lumayan detail tentang retinol, jadi kalian bisa tonton di sana dulu. Sekarang aku bakalan mulai 5 kesalahan yang harus diperhatikan menggunakan retinol. Pertama, kalian nggak boleh campur menggunakan ingredients yang ada AHA atau BHA-nya. Biasanya terdapat pada eksfoliasi. Jadi retinol sama eksfoliasi itu nggak boleh digabung ya. Please jangan digabung. Nanti kalau misalkan kalian tetap nekat gabung, bakalan ngerusak kulit kalian. Nah, kalau retinol itu biasanya cocoknya itu di layer menggunakan niacinamide. Jadi itu lebih cocok banget digabung. Nah, untuk cara penggunaannya, kalian bisa menggunakan metode sandwich, yaitu yang pertama kalian gunakan toner, kemudian moisturizer, serum atau toner retinolnya, terus moisturizer. Atau kalian bisa tambahkan niacinamide dengan cara toner, serum niacinamide, kemudian serum retinol atau toner retinol, kemudian moisturizer, itu udah cukup. Atau kalau kalian pengen simple lagi kayak aku, itu biasanya toner, terus kemudian serum retinol, kemudian moisturizer, itu udah cukup banget cara pakainya. Kalian pakai terlalu sering ya, jadi retinol ini tuh cukup dipakai 2-3 kali aja dalam 1 minggu, dan pakainya juga waktu malam hari aja, nggak boleh pagi hari karena ini bahan aktifnya tinggi. Lebih baik dipakainya malam hari supaya nggak langsung terkena sinar matahari. Terus yang ketiga, kalian pakai konsentrasinya tinggi. Jadi untuk pemula itu disarankan menggunakan retinol yang konsentrasinya tuh 0,5% sampai 1% aja. Kalau udah terbiasa, kalian bisa tingkatkan menjadi 2%. Oh ya, sebelum lanjut aku mau kenalin kalian produk yang aku gunain retinol, yaitu Reset the Skin. Ini aku pakai yang konsentrasinya tuh 1% karena aku juga baru pemula gitu kan. Aku pakai yang 1%, dan ini sebagai pemula itu aman banget ya di kulit aku, nggak menimbulkan efek kayak beruntusan atau kemerahan atau sebagainya, tuh masih aman-aman aja. Jadi buat teman-teman semua, aku bakalan taruh review selanjutnya supaya kalian bisa tahu kalau misalkan kalian mau beli itu.
Di sini ada retinol 1%. Nah, produk Reset Skin ini tuh ada yang 1% sama 2%. Jadi karena kita pemula, jadi aku pakainya tuh yang 1%. Atau kalau kalian mau lebih riskan resikonya, pakai yang 0,5% aja. Tapi di Reset Skin cuma ada 1% yang minimal. Nah, ini dia produknya. Isinya tuh 30 ml untuk semua jenis kulit boleh pakai. Di bagian belakang produksi ini tuh ada cara penggunaannya, terus kemudian ada ingredientsnya, manfaatnya juga ada. Nah, aku langsung ke produknya aja. Mau lihat ke kalian teksturnya tuh seperti apa ya guys. Ini produknya baru sih sebenarnya, tapi udah aku gunain 1 bulan lebih ini sebagai awal pemula percobaan pakai retinol di usiaku yang sekarang ini. Nah, kayak gini modelnya tuh kayak botol kecil gitu. Terus kemudian di model ini modelnya tuh kayak pencet sampo apa sih ya, kayak pump gitu, di pump itu, dan ini udah disegel juga, jadi aman banget. Kita tinggal lepas gini, lalu kita cobain ya. Nah, kayak gini ya teksturnya tuh, agak cair, warnanya tuh kental putih gitu, dan ringan banget. Ini baunya kayak bau apa ya, kayak bau farmasi gitu, nggak bau yang wangi alkohol atau parfum gitu. Benar-benar ringan banget dipakai. Ini juga gampang banget buat di blend. Nah, kayak gini, ini ringan banget ya. Kemudian yang keempat, kalian lupa menggunakan moisturizer. Nah, moisturizer itu sangat penting banget. Karena apa? Karena bahan aktifnya ini sangat tinggi, jadi kita perlu yang namanya melembabkan kulit supaya nggak iritasi, supaya nggak kemerahan. Jadi lebih ke melembabkan kulit. Terus kesalahan yang kelima, kalian lupa menggunakan sunscreen di pagi harinya. Jadi karena sama ya kayak moisturizer tadi, kita nggak boleh skip sunscreen. Setiap hari pun kalau kita nggak pakai retinol tuh juga harus nggak boleh skip yang namanya sunscreen. Walaupun kita cuma di rumah aja, tetap harus pakai yang namanya sunscreen. Nah, apalagi kalau misalkan kita gunain retinol atau eksfoliasi, karena bahan aktifnya tinggi, bikin kulit gampang sensitif, gampang iritasi, maka kita perlu perlindungan menggunakan sunscreen ini tadi. Dan jangan lupa buat di reapply, oke? Oke, segitu aja informasi yang aku kasih tahu ke kalian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau cobain retinol atau yang udah pakai tapi kok hasilnya nggak kelihatan. Semoga video ini membantu, dan see you next my video.